Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Muara Enim akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Kiki Ayu Martin dari SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Saya, Tria Hartini dari SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Saya, Jumansa dari SMA Negeri 2 Muara Enim. Salam bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bersama Hito Paca. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Pak Ju. Apa kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah baik Pak kabarnya. Ngacanya sehat nih hari ini ya. Alhamdulillah sehat Pak, harus sehat tetap Pak. Iya, harus penuh ceria Bu Penuh Kiki ya. ceria, walaupun Iya. ya agak sedikit ada ketegangan ini Pak. Jangan tegang-tegang Bu Kiki. Bu Kiki, sebelum kita melakukan penilaian coaching ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh tidak Bu Kiki? Oh, boleh sekali Pak. Nanti sebelum pelaksanaan coaching, ya nanti pada saat coaching antara coach ya dan juga rubrik penilaian coaching seperti apakah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Ataupun belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, Pak. Dan nanti juga Bu Kiki, saya akan mendengarkan respon ataupun jawaban ya. Jawaban dari coaching nanti apakah sudah sesuai dengan pertanyaan ya yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Kiki, harus disesuaikan dengan prinsip coaching gitu. Terus diantaranya nanti ada kemitraan ya, terus proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi mungkin sebelum dilakukan proses observasi. Iya. Nah, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu? Oke, boleh sekali Pak, silakan. Nah, untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Ibu Kiki kembangkan dalam proses coaching apa Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi coaching ya Pak ya, sesuai dengan alur tirta dan rasa yang pasti Pak ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau pretest Pak. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti ketika saya melakukan coaching. Oh, oke. Baik, jadi Ibu Kiki ingin mengembangkan 3 kompetisi inti ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Kiki ya? Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Kiki kembangkan atau Ibu lakukan observasi yang lebih spesifik? Di sini Pak, saya akan mengembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga pertanyaan-pertanyaan itu coach saya bisa menyelesaikan sendiri atau memberikan solusi tersendiri terhadap permasalahan yang ada pada dirinya. Oh, begitu Pak ya. Ya. Baik. Jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif ya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Nah, kira-kira Bu indikatornya ketercapaiannya itu apa Bu ya? Nah, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari pelaksanaan coaching ini Pak yang akan saya lakukan adalah
saya ingin coach itu mendapatkan solusi terhadap permasalahannya, Pak ya. Betul, betul. Dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara dia menemukan solusi dan atas permasalahannya, Betul. coach tersebut dapat mengetahui langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukannya, Pak. Ya, Seperti ya, itu. betul, betul. Jadi Ibu, indikator pencapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi gitu Iya, kan betul, atas Pak. permasalahannya Iya, gitu ya. iya, seperti itu, Pak. Nah, terus baik Bu, mungkin terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nanti silakan Ibu melakukan ya untuk coaching dan coaching Iya, ya, Pak. yang akan mungkin kita akan mungkin nanti akan kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Baik, Bu, ya. baik, Pak. Mungkin itu saja Bu Siap, Kiki ya. Pak. Ya, Terima kasih ya terima Bu Kiki atas kasih. waktunya ya. Sama-sama, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat, ceria. Ceria, Bu ya. Semangat, Bu ya. Semangat terus, Bu Semangat. Kiki. Ibu, sesuai janji kita yang kemarin nih, katanya Bu Tri mau ngobrol-ngobrol sama saya nih. Kira-kira apa yang mau di-sharing nih? Iya, gini Bu Kiki ya, sebenarnya di balik keceriaan saya gitu ya, sebenarnya tersimpan suatu masalah. Apa gitu, tuh? ya. Sebenarnya saya ini kan mengajar matematika. Iya. Ya, matematika ini seperti yang orang-orang bilang, makin tekun makin tidak karuan. Padahal sih sebenarnya tidak karuan, Bu ya. Iya, padahal sebenarnya sih tidak seperti itu. Matematika itu paling enak sebenarnya, Bu ya. Dari zaman ke zaman, ya 2 kali 2 tetap seperti itulah. Tetap 4 ya, Bu ya. Tetap 4 seperti itulah ya. Tapi entah karena sugesti entah apa, jadi anak-anak itu merasa apa ya, nilai-nilai mereka itu belum mencapai maksimal, Bu. Ya, jadi nilai anak itu belum maksimal. Padahal sebenarnya saya sudah berusaha memberikan pembelajaran yang menarik gitu, Bu. Gitu ya. Tapi ya mungkin anak-anak ya masih ada ketinggalan beberapa materi di materi pra pembelajaran sebelumnya ya, materi apa namanya ya, materi penunjang sebelumnya gitu, Bu. Seperti itu ya, Bu ya. Kalau saya tangkap kayaknya anak-anak ini kurang termotivasi di pelajaran matematika tersebut ya, Bu Iya, ya. Bu. Nah, Bu Tri mengingat waktu kita 10 sampai 15 menit nih. Kira-kira dari sharing kita ini harapan apa nih yang kira-kira Bu Tri akan tujuan dari harapan itu dari permasalahan Bu Tri ini? Iya, tujuannya di sini saya ingin menemukan solusi, Bu ya. Iya. Gimana caranya membangkitkan motivasi anak untuk belajar matematika sehingga anak tuh menjadi senang dan nanti mengakibatkan ya, tapi efeknya, Bu ya, betul, dengan motivasi anak naik, jadi nilainya juga bisa naik, Bu, gitu ya. Jadi saya inginnya seperti itu. Iya. Nah, saya dengar tadi ada motivasi, Bu ya, harapan dan tujuan yang Ibu inginkan. Motivasi seperti apa nih, Bu, kira-kira yang akan Ibu lakukan agar anak-anak itu mampu bisa termotivasi nih di pelajaran matematika? Mungkin biar anak-anak motivasinya meningkat, Bu ya. Di sini selama ini mungkin ya saya itu masih melakukan pembelajaran yang konvensional gitu ya. Menjelaskan, ceramah gitu ya. Jadi sehingga mungkin anak-anak bosen kan, gurunya aja yang ngomong gitu kan. Betul, tapi Ibu, untuk kedepannya mungkin saya akan berusaha, Bu, menggunakan kemampuan IT mungkin, Bu ya. Iya. Jadi zaman sekarang IT itu sudah mulai berkembang sekali, Bu ya. Iya, ya walaupun mungkin kemampuan saya mungkin tidak wah-wah banget, Bu ya. Tapi saya kan berusaha belajar lah, Bu ya, untuk membuat bahan pembelajaran itu, media pembelajaran itu biar lebih menarik. Terus juga tidak hanya berupa slide-slide tampilan aja, tapi mungkin juga akan saya
memperhatikan video pembelajaran. Mm-mm. Sekarang kan banyak Bu ya video Mm-mm. pembelajaran itu di YouTube ada, gitu ya. Nanti Betul. mungkin saya akan menampilkan video pembelajaran tersebut Bu kepada anak-anak. Jadi kan mungkin jadi anak-anak itu kan kemampuan mereka itu beda-beda kan? Siap. Iya. Betul, Bu. Nah, Bu, tadi Ibu sampaikan bahwa akan belajar kan tentang IT karena dakwah-wah banget. Kira-kira nih, siapa nih yang akan membantu Bu Tri untuk bekerja sama atau berkolaborasi biar Bu Tri bisa bertambah nih ilmunya dalam bidang IT kira-kira untuk di pembelajaran matematika ini nih. Sebenarnya di sekolah kami ini banyak Bu, ya. Walaupun bukan guru informatika, tetapi yang muda-muda ini kemampuan IT-nya udah bagi saya gitu ya. Saya banyak belajar dari mereka. Ya, mungkin di sana ada Pak Robi yang memang guru informatika, ya, betul. ada Bu Tia, ya, Bu. ada Bu Kiki salah satunya gitu ya. Jadi kemarin saya juga belajar jadi Bu Kiki kan. Ya, ada Bu Heni, ada Bu Vera, ada Bu Rika. Ya, sebenarnya guru-guru muda itu mungkin lebih cepat nangkep di bidang pembelajaran berbasis IT, Bu ya. Jadi mungkin saya akan belajar sama mereka, kolaborasi sama jadi mereka. Seperti itu kolaborasinya, Bu. Ya, jadi banyak rekan-rekan sejawat yang bisa membantu untuk pembelajaran IT di pelajaran matematika ini nanti ya Bu ya. Nah Bu Tri, kira-kira rencananya kapan nih mau melakukan model pembelajaran berbasis IT ini? Iya, saya kan secepatnya Bu ya, yang karena ya saya mau mempersiapkan bahannya dulu, mempersiapkan untuk pembelajaran misalnya semester sekarang ini kan kita sudah hampir habis Bu ya. Betul. Jadi insya Allah semester depan saya akan berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menarik. Jadi saya akan persiapkan dulu, mempersiapkan materinya, bahan presentasi saya, juga video-video yang berhubungan dengan materi saya tersebut Bu, insya Allah ya Bu ya. Jadi saya akan berusaha masukkan tuh gimana ya caranya agar tampilan pembelajaran itu lebih menarik. Betul. Ya. Mungkin lebih pakai aplikasi juga. Iya, mungkin ada aplikasi yang saya belum tahu Bu ya. Betul. Insya Allah secepatnya Bu, mungkin semester 2 akan coba saya terapkan Bu. Oke. Berarti rencananya di semester 2 nanti ya Bu ya. Iya Bu. Nah, menurut Bu Tri, skala berapa nih dari 1 sampai 10 dari pengembangan Bu Tri saat ini? Ya kalau kemarin-kemarin kan mungkin skala berapa Bu kita Bu? Skala berapa Bu? Dari 1 sampai berapa? 10. Ya sampai 10. Wow. 1 sampai 10 mungkin Bu ya. Kemarin kan 1 sampai 5 mungkin bisa kita dapat. Untuk naikannya namanya usia sudah lanjut ya. Mungkin juga daya tangkap juga tidak sekeling anak-anak muda zaman sekarang. Tapi insya Allah saya akan belajar Bu. Untuk menaikkan ke level 7 insya Allah bisa dapat Bu. Dan semoga aja bisa ke level 8 Bu ya, doain Bu ya. Bismillah ya Bu ya, tetap semangat yang pasti Bu ya. Bu. Nah itu. Nah Bu Tri, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Tri lakukan? Agar rencana-rencananya ini berjalan dengan lancar. Iya, komitmen saya mungkin saya akan tetap belajar terus Bu ya. Dan juga setiap pembelajaran akan saya usahakan terus media pembelajarannya itu biar menarik kepada anak-anak. Ya. Berusaha menampilkan tampilan-tampilan menarik, video yang memang sesuai. Jadi mungkin ada ice breaking juga biar anak-anak tidak lelah gitu Bu ya. Ya di saat anak lelah mungkin ice breakingnya kita tampilin gitu ya. Tidak jenuh ya Tidak Ibu terjenuh. Jadi motivasi dia bisa selain tampilan tadi, jadi motivasi bisa naik. Saat konsentrasi anak sedang lemah, ya itu saya lakukan ice breaking mungkin Bu. Nah Bu Tri, dari rencana terus komitmen yang Ibu lakukan pasti akan ada hambatan pasti ya Bu ya. Nah bagaimana Bu Tri mengatasi hambatan-hambatan itu nanti Bu? Mungkin hambatan-hambatan yang saya hadapi Bu ya masih berkisaran tentang paparan media pembelajaran Bu ya. Keterbatasan waktu sehingga
mungkin suatu saat ada pembelajaran memang saya tidak bisa untuk menampilkan yang lebih menarik gitu Bu. Jadi saya mungkin berkolaborasi dengan teman Bu ya, untuk saling tukar pendapat, tukar informasi mengenai materi apa yang berhubungan dengan ini, Iya, terus Bu. medianya apa yang bagus Iya. yang sesuai, dan Dengan juga mungkin satu tim teaching kami nanti ada media yang cakep gitu untuk bisa tampilkan kepada anak-anak. Iya. Akhirnya kolaborasi dengan teman-teman lah Bu Berarti ya. tetap berkolaborasi ya Bu Tri Iya, ya. karena memang ternyata kolaborasi itu sangat penting Bu. Kita nggak bisa berdiri sendiri Bu ya. Karena kalau saya sendiri rasanya, waduh, nggak bisa mencapai nih gitu ya, dengan yang sewah-wah kita lihat Bu ya, di dunia maya itu, di internet itu, di Google itu kata orang itu ya, menarik sekali, ini gimana caranya tuh kan ya. Jadi sampai kadang-kadang ya Allah ini gimana, kapan saya harus belajarnya gitu kan ya. Betul. Nah Bu Tri, omong-ngomong nih, dari sudah hambatan yang Ibu sampaikan, rencana tadi Ibu akan berkolaborasi dengan teman-teman Bu Tri, lalu akan membuat media pembelajaran. Keberhasilannya seperti apa Bu Tri inginkan setelah rencana ini nanti Bu? Keberhasilan yang ingin saya capai Bu ya, ya motivasi anak terbangkitkan gitu, motivasi anak bangkit dengan adanya tampilan-tampilan menarik dari saya, terus juga ice break yang diberikan mungkin bisa menambah motivasi anak sehingga anak tidak merasa lelah atau tidak merasa bosan dalam pembelajaran, karena matematika kan Bu tahu sendiri lah ya, betul, apalagi sudah ketemu X, ketemu Y, padahal sih nggak semuanya X, Y gitu kan. Cuma ada Z juga Bu ya. Iya, kalau ditanya belajar matematika X, Y mereka bilang. Iya betul. Gitu. Nih Bu, kira-kira siapa yang akan mendukung Ibu dalam proses pembelajaran ini nih? Iya, untuk membangkitkan motivasi anak Bu ya, saya mungkin akan kembali kolaborasi Bu, kolaborasi dengan guru BK, ya, kolaborasi dengan wali kelas, dan juga mungkin sekali-sekali jika ada anak yang motivasi yang kurang, akan saya kerjasama sama orang tua. Jadi dengan guru BK saya ingin koordinasi, saya ceritakan masalah si anak ini gitu kan ya, sama orang tuanya juga, biar bisa saling memantau. Karena terus terang Bu, di pembelajaran matematika kan hanya 2 jam sekali pertemuan kan. 2 jam ya Bu ya? Iya 2 jam. Satu minggunya memang 4 jam, tapi 2 jam 2 jam. Jadi waktu kita tuh tidak lama kan. Jadi mungkin saat ini anak tuh motivasi bisa tinggi, nanti di pembelajaran selanjutnya mungkin tidak gitu. Jadi saya akan berkolaborasi kembali dengan wali kelas, terus orang tuanya, dan juga guru BK-nya gitu. Mungkin juga nanti kesiswaan saya gandeng. Seperti itu Bu ya. Jadi keberhasilannya yang seperti itu ya Bu ya. Motivasi anak. Nih dari semua itu kapan nih rencananya Bu Tri mau melakukan pembelajaran IT ini, dan berkolaborasi dengan teman-teman Bu Tri ini? Ya, kalau berkolaborasi dalam membuat paparan tampilan menarik Bu ya, ya habis ini mungkin kita akan langsung belajar Bu ya. Kalau dalam membuat tampilan-tampilan pembelajarannya, terus mencari referensi video-video pembelajaran, ini akan dalam waktu dekat ini akan saya lakukan Bu, karena untuk persiapan di semester kedua. Kalau saya menyiapkannya di semester 2, waduh takutnya nggak kekejar Bu. Iya. Jadi sudah persiapan mulai dari sekarang ya Bu. Iya Bu, insya Allah doakan Bu ya, doakan saya sehat Bu. Amin. Kita selalu mengharapkan kesehatan ya Bu ya. Ya, jadi itu ya tadi ya Bu Tri ya. Nah Bu Tri, karena waktu kita sudah ini ya Bu, 10-20 menit sudah ini. Bagaimana nih tanggapan Bu Tri di proses coaching kita ini nih?
Iya, saya senang Bu ya. Alhamdulillah. Selama ini mungkin saya hanya nyimpen unek-unek saya Bu. Berusaha tampil tidak ada masalah di depan orang lain. Tapi Betul. sebenarnya ada masalah berhubungan dengan siswa, tentang motivasi siswa. Dengan cara sharing seperti ini, alhamdulillah saya lega Bu. Berarti terbuka sendirilah ya untuk permasalahan saya tersebut, apa solusinya saya sudah dapat. Jadi saya juga merasa senang Bu Kiki sudah menerima unek-unek saya, gitu ya. Saya bahagia sekali Bu. Oke. Nah, jadi alhamdulillah ya Bu Tri ya, Ibu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan Bu Tri. Harapan saya Bu Tri tetap semangat dan bisa menemukan ide gagasan-gagasan yang terbaru. Mungkin nanti kita akan ketemu di lain waktu ya Bu Tri untuk sharing-sharing lagi. Mungkin saya juga bisa nanti sharing dengan Bu Tri atas apa yang jadi permasalahan saya Bu. Iya, oke Bu, iya sama-sama Bu. Ya, Ibu Kiki juga jangan bosen-bosen ya. Kalau saya curhat, tidaklah Bu. Bosen. Senang saya kalau kita ada yang mau sharing-sharing itu, jadi kita punya ide dan gagasan terbaru kan. Nah, sampai sini masih ada yang mau disampaikan tidak lagi Bu Tri? Ya mungkin saya mohon bantuannya juga kepada Bu Kiki untuk selalu mengingatkan saya, Bu ya. Insya Allah Bu ya. Jika saya mungkin agak kelihatan gimana, tolong diingatkan saya. Ingat Bu Tri, kemarin kan seperti apa Bina Ninca, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu saja Bu Tri, terima kasih atas sharingnya. Yang pasti saya doakan Bu Tri tetap sehat selalu dan tetap semangat. Semoga pembelajarannya di matematika ini anak-anak termotivasi lagi terhadap permasalahan-permasalahan yang tadi Bu Tri ragukan tadi. Itu saja Bu Tri ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jung. Ya, baik Bu Kiki. Tadi kan sudah Bapak amati ya, Bapak amati observasi kucing dan kuci Bu Kiki dengan Ibu Tri tadi kan. Tadi alhamdulillah setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Iya. Yang akan saya tanyakan kepada Ibu Kiki. Iya, Pak. Pertanyaan yang pertama, apakah saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke. Tadi selama coaching saya melakukan dengan alur tirta dan rasa ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut Pak untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Seperti itu Pak. Oh iya, baik. Kalau begitu Bu Kiki, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching ya, sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa yang catatan Bu Kiki ya, tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirtanya ya, terus yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kucing dan kemudian sudah mengidentifikasi ya permasalahan yang ada dalam kucing. Kemudian Ibu sudah mengarahkan kucing juga tadi untuk mencari rencana aksi ataupun tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab. Alhamdulillah Pak. Yang ada pada diri Koci gitu kan. Nah, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Gitu. Nah, oke Bu ya. Saya juga tadi sudah mendengar ya Bu ya. Mendengar percakapan Ibu dengan Koci ya. Pak. Ibu sudah fokus tadi. Sudah fokus Alhamdulillah Pak ya. Terhadap Kocinya. Artinya di situ Ibu sudah ada present gitu kan, ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan secara aktif tadi, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot
ya Ibu Kiki juga ya sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh Coaching. Iya, Pak. Luar biasa Bu, dari Bu ya. Iya, Pak. Nah, Alhamdulillah, Pak. apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coachingnya hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depan ya, Amin, dan Pak. diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching dan coachingnya. Siap, Pak. Nah, oh ya satu lagi Bu, Ya, apa itu, Pak? untuk pertanyaannya untuk ke depan ya, Gimana nih? untuk ke depan, eh, untuk kedepannya kompetensi yang Ibu lakukan kan, Iya. apalagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Oke, Pak Jum. Ah, Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya Pak ya, saya ingin mendalami Pak, atau memahami alur tirta dan rasa itu lagi Pak ya, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya saya bisa menjadi lebih baik lagi dari yang hari ini, karena kita harus belajar ke depannya, belajar dan belajar terus dan menerus kan Pak, ya, betul, sehingga betul. proses apa yang sudah kita lakukan di coaching tersebut bisa terlaksana lebih baik lagi. Wah, seperti itu luar Pak. biasa Ibu Kiki nih. Nanti Ibu akan mendalami lagi artinya Ibu Iya ya. Pak, saya akan belajar lagi dan mendalami lagi untuk proses coaching tersebut. Iya, 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 baik. Baik Ibu Kiki, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan melakukan observasi ini menggunakan proses coaching, nah dengan alur kita, saya akhirnya sampai di sini. Terima kasih Ya, atas sama-sama Pak. kebersamaan ini Bu Iya Kiki ya. Pak. Jangan bosan nanti ya Bu Saya Kiki. terima kasih Ya. Pak udah mau disupervisi Ya. kayak gitu kan. Jadi saya tahu nanti kekurangan dan kelebihan saya seperti Iya, apa. betul, betul. Seperti itu Pak. Iya, iya. Pada kesempatan nanti mungkin ada waktu kita bisa Iya, bertemu lagi Bu. betul Pak. Mungkin itu saja Bu Kiki Iya, ya. Terima kasih banyak ya. sama-sama Pak Jum, Ya. terima kasih juga atas waktunya. Ya. Ya. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.